Berjumpa lagi dengan Albarak. Kita lanjutkan cerita kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama. Jangan lupa share, like, komen, dan subscribe. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 1991, betapa perkasanya. Kata tunggal ini bergema di arena. Di bawah kekuatannya, bahkan gulungan surga berkedip liar saat pilar naga mulai bergetar. Sebuah kuali kecil di atas bahu Dion bergoyang karena kegembiraan. Raja Naga bergetar sebagai respons, memasuki tangan Dion dan memanjang keluar untuk membentuk benda besar yang lebarnya setengah meter dan panjangnya lebih dari 2 meter. Sudah lama sekali sejak Dion menggunakan senjata sungguhan dalam pertempuran. Biasanya, ia akan dengan santai menempa satu dengan susunan ciptaannya. Namun, jika ada kesempatan yang mengharuskannya untuk bersikap lebih serius, inilah saatnya. Kalian semua mundur, teriak leluhur raksasa. Pertempuran ini, tidak seorang pun dari kalian yang memenuhi syarat untuk ambil bagian di dalamnya. Raksasa tua itu melangkah maju, bangkit dari panggung untuk menemui Dion. Tidak jauh di belakangnya, leluhur sarjana mengikutinya. Saat mereka memasuki medan perang, gulungan langit bergetar seolah mengingat para prajurit yang terlupakan ini. Sesaat kemudian, dua nama perlahan terukir dalam warna hitam. Yatmere Powerful, sang raksasa, Estein Sapientia, sang sarjana. Bahkan saat mereka melangkah maju, segel yang dipasang pada Raja Naga mulai hancur satu demi satu. Sudah berapa lama sejak Dion mendapatkan Raja Naga di sisinya? Dia sudah lama mengetahui banyaknya segel yang dipasang padanya. Hanya saja di masa lalu, kekuatannya tidak cukup besar untuk menahan segel terakhir. Sebagai akibat dari kelemahan Dion sendiri, Raja Naga menjadi bilah yang dikenal hanya karena ketajaman dan kekokohannya. Itu tidak berbeda dari senjata fana, kecuali kenyataan bahwa integritas strukturalnya berada di luar imajinasi terliar seseorang. Bahkan makhluk tinggi yang menyerang dengan kekuatan penuh tidak akan mampu melukainya. Namun, semuanya akan berubah saat segel terakhir hancur. Itu, Bain, ayah Damaris, berteriak kaget. Raja Naga, kadal tua itu telah lama memperingatkan Dion tentang menggunakannya di hadapan naga lainnya. Itu akan menyebabkan dia diburu oleh tanah Drago Kilin. Namun, Dion saat ini sudah berdiri di dekat puncak alam fana. Bahkan jika mereka ingin salah paham dan mengejarnya, dia akan menyambut mereka dengan tangan terbuka. Ayah, maksudmu, Damaris memucat. Dion telah menjadi Raja Naga selama ini? Alis Bain berkerut. Dia menyadari hal yang sama seperti yang dialami oleh setiap pemimpin klan naga yang hadir. Namun, seperti dirinya, dia menyadari bahwa ada sesuatu yang berbeda dalam situasi ini. Tidak, Raja Naga. Dia benar-benar ditundukkan. Tepat saat kata-kata itu bergema, suara gema dari segel terakhir yang pecah merobek atmosfer yang dingin. Pada saat itu, bilah Raja Naga mengalami transformasi besar. Tubuhnya meletus menjadi lautan api hitam, menusuk ke langit tinggi saat raungan naga mengguncang langit. Tulang belakang dan bilahnya yang dulu ramping berubah total dari logam hitam pekat menjadi tiba-tiba meletus dengan retakan yang tak terhitung banyaknya. Tidak, itu bukan retakan, tapi sisik. Lembaran-lembaran sisik berkilau yang rapat melapisi bilah pedang, memperlihatkan urat-urat putih bersih di bawahnya. Bilah pedang itu bergetar di tangan Dion seolah-olah telah menjadi makhluk hidup. Susunan biru tua yang indah muncul di punggung Dion. Tubuhnya langsung diselimuti oleh baju besi biru kristal. Kulitnya berkilau seperti permata yang dipoles, melangkah ke Titan Emperor's Will, babak 2, tahap 3, tanpa ragu, kekuatannya meningkat 640 kali lipat dalam sekejap. Tekanan yang dipancarkan Dion menyebabkan susunan gong darah abadi bergetar di bawah kekuatannya. Tampaknya bahkan munculnya 9 pilar naga tidak menyebabkan keributan sebanyak ini. Namun, tekanan ini pun tak seberapa dibandingkan saat 6 pasang sayap emas muncul di punggung Dion, melayang di sekitar 1 cincin emas. Bentuk mereka yang indah mengepak lembut di langit, memancarkan cahaya yang menaungi semua yang terlihat. Tanpa ragu sedikit pun, Dion melesat maju. Dia benar-benar ingin melihat seberapa hebat keberadaan yang lebih tinggi itu. Tubuh Dion jika dibandingkan dengan tubuh Yatmere tidak ada bedanya dengan semut dan dewa. Namun momentumnya terus melaju kencang seolah-olah tidak memiliki pengetahuan tentang hal semacam itu. Gerakannya menjadi mendalam dan penuh teka-teki. Pemandangan sempoa emas Estein muncul di udara, niat bertarung yang kuat tercium dari tubuh Dion. Pedangnya melesat ke bawah saat ia melesat menghindari tinju Yatmere. Serangan keras itu mengguncang pilar naga, tetapi Dion sudah muncul di atas pergelangan tangannya, pedangnya menyentuh kulitnya. Suara logam yang bergesekan dengan logam membingungkan telinga, menyebabkan tawa Dion menggetarkan langit. Tak disangka pedangnya tidak akan meninggalkan goresan. Namun kenyataan ini hanya semakin menyalakan niat bertarung dalam tatapannya. Serangkaian serangan meletus dari bilah pedang Dion. Siapapun yang menyaksikannya hampir tidak dapat mempercayai matanya. Melihat keindahan dan keanggunan seperti itu dari pedang yang begitu besar dan kasar, sungguh tidak masuk akal.
Hujan salju terakhir di musim dingin. Langkah Dion memukau mata saat ia berlari ke lengan Yatmere. Setiap tebasan pedangnya merobek jubah raksasa itu, meninggalkan bekas putih samar pada pertahanannya yang tidak ternoda. Tidak butuh waktu lama untuk memahami bahwa Yatmere benar-benar marah. Dia adalah leluhur raksasa yang terhormat. Namun, seorang pemuda yang usianya hampir sepersekian dari usianya menggunakan lengannya seolah-olah itu adalah jalan raya. Sayangnya, meskipun ia dapat memahami situasi dengan cukup cepat hingga menjadi marah karena masalah ini, Dion terlalu cepat. Meskipun ia dapat melipat ruang sesuka hati, Yatmere dan Estein dilarang melakukannya di bawah kehadiran gulungan itu. Old Claw, apakah kau benar-benar tidak akan bergerak? Yatmere meraung. Namun satu-satunya tanggapan yang diterimanya adalah keheningan. Old Claw sudah lama menutup matanya, berpura-pura seolah-olah masalah ini tidak ada hubungannya dengan dirinya. Tampaknya janji Dion untuk membersihkan garis keturunan tidak sepenuhnya diabaikan. Tepat saat kata-katanya selesai, sosok Dion yang menyeringai muncul di atas bahunya. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 1992, Tuhan. Kulitmu memang keras, ambillah satu untukku. Guillotine berdarah, langit berubah merah. Ilusi bilah eksekusi yang dilapisi darah kering berkedip-kedip di langit saat kaki Dion mendarat di pipi Yatmere. Dorong, suaranya lebih keras daripada tamparan Estein di wajah. Yatmere merasakan dasar giginya bergetar, membuat beberapa giginya hampir copot. Raungannya yang marah membuat telinga banyak orang berdarah, namun Dion sudah menghilang saat dia membalas, muncul di hadapan Estein dengan hasrat yang membara untuk bertempur. Hujan salju terakhir di musim dingin beredar sekali lagi. Pedangnya terpisah menjadi gambar ilusi dan nyata yang tak terhitung jumlahnya yang memaksa leluhur mundur. Perhitungan yang tak terhitung jumlahnya beredar di benak Estein, dia terus-menerus memprediksi lintasan serangan Dion dan secara akurat menghindari atau menangkisnya dengan telapak tangan. Namun dia masih merasakan perasaan berat di hatinya, seolah-olah dia terus-menerus didorong ke sudut. Medan perang tiba-tiba menjadi papan catur surgawi. Gerakan Dion memiliki sifat mendominasi yang menindas bagi mereka. Sementara Estein akan mengambil waktu untuk memutuskan langkah selanjutnya, Dion akan merespons tanpa ragu-ragu, seolah-olah berdasarkan naluri. Hanya Sapientia di bawah sana yang mengerti apa yang sedang terjadi. Para pewaris Sapientia di bawah sana yang marah atas nama Aritzia merasa benar-benar terkekang. Ini tidak mungkin. Pikirannya beberapa langkah lebih maju dari cendekiawan leluhur. Tidak peduli seberapa besar mereka membenci Dion. Mereka tahu bahwa pria manapun yang mendapatkan pengakuan Aritzia tidak mungkin normal. Tapi, ini terlalu dibesar-besarkan. Dion menoleh dengan santai. Pertukarannya dengan Estein telah menghasilkan ratusan serangan, tetapi bahkan tidak sedetik pun berlalu. Tepat saat dia mulai asyik, Yatmere kembali menunjukkan kehadirannya. Namun, yang mengejutkan adalah penampilannya telah berubah total. Atau, lebih tepatnya, berubah. Dengan setiap serangan yang lewat, kerutan di tubuhnya tidak hanya terus memudar, tetapi tubuhnya juga mengecil. 30 meter, 20 meter, 10 meter. Mata Dion bersinar dengan cahaya yang menyilaukan, segera memahami apa yang sedang terjadi. Orang lain mungkin memiliki teknik yang meningkatkan ukuran mereka untuk meningkatkan kekuatan mereka, tetapi raksasa adalah kebalikannya. Saat menghadapi lawan yang lebih kecil, ukuran mereka merugikan mereka. Selama bertahun-tahun bereksperimen, bagaimana mungkin mereka tidak memiliki ukuran mereka sendiri? Untuk setiap lipatan Yatmere yang menyusut, kecakapan bertarungnya berlipat ganda. Pada saat tingginya hanya 2 meter. Kekuatannya telah meningkat hampir 16 kali lipat. Namun, Dion tidak terguncang oleh kenyataan ini. Senyumnya malah semakin lebar. Sikapnya sangat membingungkan sehingga kedua leluhur itu merasa benar-benar terkekang. Bagaimana mungkin ada anak seperti ini di dunia ini? Sepertinya aku terlalu lunak pada kalian berdua. Sosok Dion berkedip dan menghindar saat dia mundur ke belakang, nyaris lolos dari beberapa serangan Yatmere yang merobek ruang. Sebelum siapapun bisa menyadari sifat tidak percaya dari kata-kata Dion, perubahan lain terjadi. Di atas kepalanya, lingkaran emas berkilauan. Jika sebelumnya, Dion mengingatkan pada malaikat, dia benar-benar tidak terlihat berbeda sekarang, turun untuk memberikan penilaian dewa. Namun, bagi Dion, dia adalah dewa. Dunia terasa melambat di bawah tatapan Dion. Setiap gerakan otot, setiap fluktuasi ki, setiap rencana tersembunyi di balik tatapan, langsung diserapnya dalam sekejap. Dalam sekejap ia mundur, tetapi di saat berikutnya, ia menyelinap di antara telapak tangan dan tinju yang dilempar oleh kedua leluhur. Permainan pedangnya berevolusi ke tingkat lain. Hujan salju terakhir di musim dingin beredar sekali lagi. Kecuali kali ini, ia membawa segudang perubahan yang mustahil diprediksi. Seperti kepingan salju yang terperangkap dalam hembusan angin dingin, pedang Dion jatuh berulang kali. Cendekiawan leluhur gemetar. Kehendak master senjatanya memasuki level niat kelima. Mengapa masih naik?
Catatan penulis, pengingat bahwa kehendak master senjata agak istimewa. Ketika itu adalah kehendak, ia menampilkan dirinya seperti niat. Sekarang setelah menjadi niat, ia menampilkan dirinya seperti Dao. Stein tidak tahu bahwa kemampuan pemahaman Dion sudah melampaui alam manusia. Bagi dirinya saat ini, memahami Dao tidak ada bedanya dengan mencoba memahami keinginan atau niat baru. Ini bukan berarti hal itu mudah. Faktanya, kecepatan pemahaman Dion masih kalah dibandingkan dengan Lilith yang tidak memiliki indera abadi dalam hal pedang. Melainkan dia sudah terlalu lama tidak meningkatkan level pemahamannya. Dengan pengalaman yang telah dia kumpulkan selama beberapa dekade ini, dia memiliki fondasi yang kuat untuk bangkit. Namun, ini pun baru puncak gunung es. Dion menyadari bahwa semakin dalam pemahamannya terhadap Yang Maha Esa, semakin cepat pula pemahamannya terhadap keinginan yang lebih rendah. Dion samar-samar mengerti bahwa di masa depan, jika dia memfokuskan seluruh perhatiannya pada hal itu, sisa daunnya secara alami akan meningkat bersamanya. Itu sudah memiliki tingkat manfaat ini meskipun hanya pada level kehendak ketiga. Dion hanya bisa membayangkan manfaat yang akan didapat di masa depan. Tekanan pada kedua leluhur meningkat. Meskipun mereka tidak mengalami satu pun cedera, fakta bahwa mereka sedang terdesak tidak dapat disangkal. Dengan keterbatasan kecepatan mereka, ini adalah sesuatu yang dapat dilihat oleh semua orang di bawah. Stein sedang menyebarkan dao sempoannya hingga batas maksimal, mencoba menyusun formula untuk permainan pedang Dion. Namun, sebelum dia berhasil, momentum Dion berubah lagi. Angin musim semi yang manis. Jika sebelumnya permainan pedangnya tidak menentu dan tidak dapat diprediksi, bahkan menyedihkan, sekarang membawa irama lembut yang membuat cendekiawan leluhur benar-benar terpukul. Hanya dalam beberapa saat, jubahnya mengalami beberapa luka, menyebabkan matanya memerah karena marah. Berapa banyak pendekar pedang di masa lalu yang mencoba meniru 4 musim? Jumlahnya terlalu banyak untuk dihitung. Namun, mengapa versi Dion ini begitu kuat? Mengapa rasanya semua yang lain hanya menjadi lelucon? Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 1993, kehancuran. Saat pertempuran berkecamuk, Dion mulai memahami batasannya. Dengan kemampuannya mengendalikan ruang, mengendalikan medan perang menjadi mudah. Bahkan jika keduanya tidak ditekan oleh Heaven's Scroll, Dion masih bisa mengalahkan mereka. Bagaimanapun, dia memiliki mata kanan neraka. Namun, dia masih kekurangan kekuatan penghancur. Dia hanya berhasil meninggalkan bekas putih samar di kulit kedua leluhur ini meskipun Raja Naga meletus dengan kekuatan penuhnya. Tentu saja, Dion bisa memaksakan masalah tersebut, tetapi itu akan sangat memengaruhi staminanya. Berapa banyak serangan seperti itu yang bisa ia luncurkan dalam satu pertempuran? Tak satu pun dari ini bahkan menyebutkan masalah iman. Namun, hal ini tidak membuat Dion patah semangat. Sama seperti adanya perpecahan di antara para ahli Dao, tentu saja ada perpecahan di antara makhluk tinggi. Jika tidak, kuadran iblis pasti sudah lama runtuh mengingat mereka hanya punya satu. Kedua leluhur ini adalah puncak kekuatan yang dapat dihasilkan oleh alam fana. Dao mereka telah lama didorong ke tingkat ke-7, ke-8 dan bahkan ke-9. Selain itu, mereka memiliki pemahaman yang mendalam terhadap berbagai teknik tingkat surga dan juga beberapa teknik tingkat dewa. Ini bahkan tidak menyebutkan fakta bahwa tingkat pengalaman pertempuran mereka jauh melampaui Dion. Meskipun Dion menggunakan meridian dan jiwanya yang istimewa untuk menebus perbedaan ini, dia tetap menyadari masalah ini. Kekuatan penghancur, Dion menyeringai. Matahari terik musim panas, api kekacauan milik Dion menelan dan melahap api hitam biasa dari pedang Raja Naga, mengembun menjadi kobaran api yang membara. Pada saat yang sama, Dion menukar ki di dalam meridiannya, menggantinya dengan ki korosif berwarna merah tua, yang tampaknya ingin menghancurkan semua yang ada di dunia. Dion telah lama menyadari bahwa ki merah khusus yang ia temukan di sarang Wyvern bertahun-tahun lalu memiliki sifat yang mirip dengan energi korosif yang ia lalui di Nebula 99 alam semesta. Namun, meskipun mengetahui kekuatannya yang luar biasa, ia tidak berani menggunakannya. Bukankah sama saja dengan meminta kematian jika ia membiarkan hal seperti itu memasuki tubuhnya? Namun sekarang setelah ia memasuki tahap sutra berlian, semuanya berbeda. Pada saat itu, ekspresi kedua leluhur berubah, tetapi sudah terlambat. Permainan pedang Dion dipenuhi dengan amarah dan agresivitas, langkahnya hanya bergerak maju, tidak pernah ke samping atau ke belakang. Luka-luka berdarah yang tak terhitung jumlahnya muncul di tubuh mereka, melilit tubuh mereka dan membakar luka-luka mereka dengan api yang dapat melelehkan bintang-bintang. Perubahan itu terlalu tiba-tiba. 9 matahari hitam muncul di langit. Kedua leluhur itu tidak mengerti betapa beruntungnya mereka karena susunan geng darah abadi pada akhirnya adalah ruang tertutup yang membatasi ukuran 9 matahari Armageddon milik Dion. Namun, bahkan jika mereka tahu, mereka tidak dalam posisi apapun untuk memikirkannya. Permainan pedang Dion memicu perasaan amarah yang tak berujung.
Seperti meteor yang melesat di langit dan jatuh ke bumi di bawahnya, itu tak henti-hentinya. Panas yang menyengat merasuki kubah merah darah. Bahkan dengan gulungan surga yang menahan sebagian besarnya agar tidak menjangkau keluar, mereka yang menyaksikan tidak dapat menahan perasaan bahwa lapisan kulit mereka sedang terbakar. Ayah telah mengambil semua kesenangan itu, Alona berkata dengan cemberut saat dia melayang di samping Luna dan Madeline. Gadis kecil yang egois, Luna menegur putrinya dengan senyum menggoda. Dia tidak sering melepaskannya, sementara kamu selalu keluar dan membuat masalah. Biarkan dia mengalami saat ini. Alona cemberut, jelas tidak setuju dengan sentimen ibunya. Ayah sepertinya tidak ingin membunuh mereka. Alona tiba-tiba berkata. Madeline tersenyum. Meskipun dia terhubung kembali dengan jati dirinya yang sebenarnya, itu tidak berarti dia kembali ke masa lalunya yang belum dewasa. Dia masih bisa melihat hal-hal jauh lebih jelas daripada sebelumnya. Tidak ada gunanya membunuh dua ahli di level ini dengan perang yang akan terjadi. Akan jauh lebih baik untuk menjadikan mereka pelindung klan Sacharo kita, bukan begitu? Mendengar kata-kata ini, Alona tertawa terbahak-bahak. Sapientia dan Giants tidak akan senang dengan ini. Mereka seharusnya memikirkan itu sebelum mereka mencoba menggunakan kita sebagai bagian dari rencana politik mereka. Alona tetap diam. Dia sangat terbiasa dengan sisi manis Madeline. Tetapi ada saat-saat langka ketika dia mengambil alih kendali istri pertama dan memancarkan aura yang tak tertandingi bahkan oleh permaisuri yang paling bergengsi. Setiap kali momen-momen ini terjadi, Alona tidak bisa menahan diri untuk tidak memandangnya dengan kagum. Di antara istri-istri Dion, dia tampak paling pendiam dan paling pendiam, membiarkan segalanya berlalu begitu saja. Namun, jika seseorang menggunakan ini untuk berasumsi bahwa dia tidak kuat, Anda akan membuat kesalahan besar. Sementara ayahmu sedang menenangkan krisis parubayanya, kami para wanita masih memiliki sesuatu untuk dilakukan. Madeline berkata dengan ringan, sambil melihat ke arah area yang sekarang hanya berisi Rose dan Jade. Sudah waktunya bagi mereka untuk pulang. Berhasil, Junior, atau lebih tepatnya, Dion, tersenyum gembira saat Saru dan Lilith muncul di hadapannya sekali lagi. Dilihat dari ekspresi mereka yang tenang, tampaknya semuanya berjalan baik. Ini sangat melegakan bagi Dion. Dia peduli dengan kesejahteraan Jade. Dan, karena Jade peduli pada Rose, dia juga peduli padanya. Sesederhana itu, Dion tidak pernah memikirkan Rose karena kekuatannya. Dion yang sekarang sudah lebih kuat darinya meskipun versi cloning dirinya masih tertinggal. Sebaliknya, dia ingin melindungi mereka berdua dan memastikan mereka aman. Awalnya Rose agak keras kepala, tetapi semuanya berjalan baik pada akhirnya. Tubuh utamamu sedang mendatangkan malapetaka di pertemuan Nephilim, jadi dia benar-benar tidak punya pilihan selain menerimanya. Lilith berkata sambil tersenyum manis. Dia merasa semakin dia menatap Dion, semakin dalam dia jatuh. Itu adalah perasaan yang tidak dapat dijelaskan yang tidak dapat dia kendalikan, meskipun dia tahu itu tidak masuk akal. Dia ingin tahu lebih banyak tentangnya. Apa makanan kesukaannya, warna kesukaannya, hobinya, dia ingin tahu semuanya. Dia tampak tahu banyak tentangnya, tetapi dia hanya tahu sedikit. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 1994, Jiwa Pedang. Namun, dia memendam dorongan ini dalam-dalam. Dia tahu bahwa akan ada waktu di masa depan. Untuk saat ini, dia harus menjadi lebih kuat. Ujian yang akan datang tidak akan menjadi lelucon. Dibandingkan dengan mereka, medan perang kuno yang telah membuat dunia fana menjadi kacau balau tidak lebih dari sekadar titik kecil. Dion mendesah. Ini bagus. Aku bisa memahami perasaan benci yang Rose miliki padaku. Aku hanya bisa melakukan yang benar padanya dengan membantu Jade di garis waktu ini untuk bangkit dari dirinya yang dulu. Apakah Jade? Saru ragu-ragu, tahu Dion mungkin tidak ingin banyak bicara tentang topik itu. Apakah dia salah satu dari kita? Dion tidak perlu banyak berpikir untuk memahami apa yang dimaksud Saru. Dengan kata kami, dia jelas merujuk pada dirinya sendiri dan Lilith, menyinggung ikatan aneh antara mereka berdua dan Dion. Dion tersenyum, bisa dibilang begitu, hanya saja dia sangat tidak beruntung dalam hidup ini. Bahkan jika dia terbangun pada jati dirinya yang sebenarnya dan menyadari semua kebaikan yang telah dia lakukan di masa lalu bahkan di luar pengorbanannya untukku dalam hidup ini. Dia tidak akan bisa memaafkan dirinya sendiri. Itulah sebabnya aku meninggalkannya di bawah pengawasan Rose. Dia harus melompati penghalang itu dengan kekuatannya sendiri. Campur tanganku hanya akan menghalanginya. Saru dan Lilith saling memandang sebelum mengangguk. Saru, aku sudah menyiapkan jalan untukmu. Kau hanya perlu fokus pada peredaran metode khusus yang telah kuajarkan padamu dan benih imanmu akan secara alami memperkuat tubuhmu. Lilith, bagaimanapun, jalanmu lebih rumit. Seperti yang telah kukatakan padamu, aku telah menciptakan sesuatu yang istimewa untukmu, tetapi lebih tepat untuk mengatakan bahwa aku hanya menyempurnakan jalan yang kau ciptakan sendiri. Kau akan memurnikan jiwamu yang baru lahir menjadi jiwa pedang.
Jiwa pedang. Mata Lilith berbinar mendengar kata-kata ini. Mengetahui bahwa dia tidak punya tempat di sini, Saru pergi ke kedalaman istana jiwa, memasuki ruang kultivasi pribadinya untuk mengasingkan diri. Adapun Dion dan Lilith, mereka memasuki taman belakang istana yang indah, duduk bersila saling berhadapan. Aku tidak bisa menerima pujian untuk ini. Dion berkata sambil tersenyum. Ini adalah jalan yang kau buat sendiri, aku hanya membantumu di tahap terakhir. Dirimu sebelumnya cukup terkenal karena pedangnya. Bahkan, tidak berlebihan jika dikatakan bahwa kau adalah salah satu ahli pedang terhebat yang pernah ada. Namun, bakat kultivasimu kurang. Meskipun pedangmu mencapai puncak dunia, kau tidak pernah melangkah ke alam surgawi abadi. Tetap saja, ini tidak sepenuhnya karena kurangnya bakat. Sebagian besarnya karena Anda mencoba menempa jalur kultivasi baru menggunakan True Sprite sebagai polanya. Dion tahu betul bahwa yang disebut Sprite di alam fana ini hanyalah setengah Sprite. Bahkan, menyebut mereka setengah Sprite saja sudah terlalu menguntungkan mereka. Kenyataannya, salah satu leluhur mereka di masa lampau dilahirkan dari Sprite dan cinta manusia. Ini mewariskan sifat Sprite ke generasi berikutnya, tetapi sifat ini terus melemah pada setiap anak yang lahir. Oleh karena itu, nama yang lebih akurat untuk mereka yang tergabung dalam aliansi Sprite sebelumnya adalah sebagian Sprite, karena kemampuan mereka sudah terlalu encer untuk dianggap sebagai setengah Sprite. Sprite sejati adalah mereka seperti Little Rain. Sayangnya, sudah lebih dari 1 abad sejak Little Rain tertidur lelap setelah menyerap peri api yang baru lahir itu. Bahkan hingga sekarang, dia hampir tidak menunjukkan tanda-tanda terbangun. Ada satu kali dia menunjukkan sedikit gerakan. Dulu ketika Clara membangkitkan konstitusi roh apinya, Dion merasakan sedikit kegaduhan. Namun sejak saat itu, tidak ada apa-apa. Para peri, Lilith berkedip karena penasaran. Para peri juga berkultivasi, tetapi mereka memiliki jalur khusus mereka sendiri. Mereka beresonansi dengan hukum surgawi alih-alih menyerap ki. Semakin selaras mereka dengan afinitas mereka, semakin besar kekuatan mereka. Prosesnya memang lebih lambat, tetapi kekuatan mereka jauh lebih sempurna saat mencapai level tertentu. Beberapa entitas paling kuat dan tak tersentuh di alam abadi adalah Sprite. Jadi, aku ingin meniru mereka. Tepat sekali, namun, ini sangat sulit. Terlebih lagi, kultivasi setelah alam hukum abadi membutuhkan sumber asal seseorang. Ini berarti bahwa alih-alih beresonansi dengan hukum surgawi yang sebenarnya akan membatasi Anda di masa mendatang, Anda ingin beresonansi dengan sumber asal Anda sendiri. Sumber asal melambangkan pemisahan diri dari surga dan membentuk jalan sendiri. Jelas, jika Lilith memfokuskan segalanya untuk beresonansi dengan surga, dia tidak akan pernah bisa mengambil langkah terakhir untuk bangkit dari semuanya. Inilah alasan mengapa Sprite hanyalah salah satu, dan bukan entitas terkuat di alam abadi. Metode kultivasi mereka sepenuhnya menghalangi mereka untuk mencapai puncak kultivasi yang sebenarnya. Namun, sebelum Anda dapat mempertimbangkan untuk melakukan semua ini, Anda perlu mengubah fondasi jiwa Anda yang baru lahir. Tapi bermain-main dengan jiwa seseorang dengan cara seperti itu sangatlah berbahaya. Itu bukan sesuatu yang bisa dilakukan dengan mudah. Kau bisa kehilangan nyawamu kapan saja. Ganti fondasinya, gumam Lilith. Jiwa yang fana dianggap tidak berwujud, ia hanya bertindak sebagai penghubung ke surga. Jiwa yang baru lahir adalah tahap pertama seorang kultivator dalam memahami identitasnya sendiri. Dengan membentuk jiwa Anda menjadi seperti diri Anda mengambil langkah pertama untuk memutuskan hubungan dengan surga. Namun, menurut saya, menyebut ini sebagai langkah pertama adalah terlalu berlebihan. Ada terlalu banyak hal yang tidak dapat kita kendalikan tentang jiwa yang baru lahir ini. Faktanya, hal itu sangat mirip dengan penampilan kita sendiri, penampilan yang tidak kita pilih sejak awal. Hanya ketika penampilan jiwamu yang baru lahir menjadi dangkal alih-alih menjadi kewajiban, kamu akan benar-benar melepaskan diri. Namun langkah ini tidak mudah, dan bahkan lebih rumit ketika tujuanmu adalah untuk sepenuhnya menjauh dari bentuk manusia untuk menciptakan sesuatu yang sama sekali berbeda. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 1995, langkah terakhir. Untungnya, kau meneliti hampir sepanjang hidupmu dan menemukan solusinya, kau hanya kurang di langkah terakhir. Kau hanya butuh sedikit bantuan untuk berhasil. Langkah terakhir, apa itu? Tanya Lilith penuh harap. Namun, yang ia terima hanyalah seringai mesum. Suamimu ini cukup berbakat, menemukan solusi ini untukmu. Aku rela mengorbankan tubuhku demi dirimu. Seolah mengerti apa yang dikatakan Dion, kulit putih mulus Lilith berubah menjadi merah menyala dalam sekejap. Warna merah ini tanpa henti menyerang kulit putihnya, bahkan mengamuk di lehernya dan menembus tulang selangkanya. Jika itu yang kau inginkan, suara Lilith begitu lembut hingga hampir tidak menyamai tingkat desibel kepakan sayap kupu-kupu. Dion menertawakan reaksi polosnya sebelum melambaikan tangannya. Kita belum mendekati langkah itu.
Kau masih punya jalan panjang sebelum itu. Yang perlu kau ketahui adalah kau tidak boleh kehilangan keperawananmu pada tubuh utamaku sebelum kau mencapai langkah ini. Diriku yang lebih muda agak terlalu bersemangat dan belum dewasa, jadi kau harus memberinya teguran keras. Lilith terkikik, tawanya menyebabkan burung pipit kecil di pepohonan di sekitar mereka bernyanyi sebagai tanda penghargaan. Dia merasa lucu bahwa Dion akan mengatakan ini ketika dia jelas-jelas sama belum dewasanya. Kau tidak bercanda, kan? Lilith bertanya dengan serius setelah dia berhenti tertawa. Apakah itu benar-benar solusinya? Dia tidak sanggup mengucapkan kata-kata itu. Dion mengangguk dengan serius. Itu benar-benar solusinya. Ini bukan karena beberapa teknik kultivasi ganda yang istimewa, melainkan karena sifat khusus jiwaku sendiri. Apakah jiwamu berbeda? Tanya Lilith, ingin tahu lebih banyak tentang Dion. Bisa dibilang begitu. Dion mengusap hidungnya seolah-olah dia malu karena membanggakan dirinya sendiri. Aku sendiri tidak tahu detailnya, tetapi di kehidupan pertamaku, aku juga lahir tanpa konstitusi. Orang tuaku juga cukup lemah. Bahkan ayahku hanya mencapai alam sein di puncaknya. Namun, entah mengapa, aku selalu memiliki kecakapan jiwa yang luar biasa. Hanya saja tidak ada jalan yang ditetapkan untukku ke depan. Bagi mereka yang berada di alam fana, jalan jiwa tidak ada artinya. Semakin lama aku hidup, semakin tegas aku tidak setuju dengan ini. Bahkan, aku sampai pada kesimpulan bahwa jalan kultivasi yang paling hebat adalah dengan jiwa sebagai fondasinya. Ketika aku sampai pada kesimpulan ini, semua hal lainnya menjadi pelengkap. Dan akhirnya aku membuat nama yang layak untuk diriku sendiri. Lilith berkedip. Mungkinkah itu konstitusi kuno? Dion mengangkat bahu. Konstitusi selalu berhubungan dengan tubuh. Tidak ada preseden untuk konstitusi jiwa. Apapun kebenarannya, aku sudah lama berhenti peduli. Yang kuinginkan sekarang adalah menggunakan kekuatanku untuk membantu orang-orang yang kucintai. Ditambah lagi, sudah diketahui bahwa tidak seorang pun yang lahir dengan konstitusi kuno pernah berhasil mencapai alam Dao, apalagi di luar itu. Meskipun, itu adalah kemungkinan mengingat kecakapan jiwa tidak memengaruhi kesengsaraan. Selain itu, jiwaku memiliki kemampuan untuk tidak hanya tumbuh dengan kecepatan yang mencengangkan, tetapi juga melakukan hal yang sama untuk istri-istriku. Clara, Lee, Amporae, dan Madeline semuanya sudah memiliki jiwa Dao meskipun memiliki bakat rata-rata di jalur jiwa. Aku akan menjadi kunci evolusi terakhirmu. Dion menyeringai. Serahkan padaku. Lilith tersipu merah sekali lagi, berpaling dari tatapan Dion. Yang kau tahu hanyalah menggodaku. Bagaimana kalau kau mengajariku metode ini terlebih dahulu? Dengan itu, keduanya menyelami dunia baru. Saat cloningannya sedang bersenang-senang, Dion sendiri juga melakukan hal yang sama. Darahnya mengalir deras dengan tingkat kegembiraan yang belum pernah dirasakannya sebelumnya. Jika seseorang mengintip ke dalam tubuhnya, itu akan sama seperti memasuki gua permata. Bahkan darahnya mengalir biru tua yang berkilauan. Dengan setiap serangan yang dilakukannya, darahnya menjadi lebih ganas, mengalir melalui pembuluh darahnya seperti hujan deras. Suaranya saja dapat membuat tuli seorang manusia. Aval Swavering Leaf, rentetan serangan yang menindas itu berakhir, tetapi berubah menjadi permainan pedang yang dipenuhi dengan segudang perubahan. Seperti daun berwarna yang jatuh dari pohon yang layu, pedang Dion berkibar tertiup angin, jalurnya tidak mungkin diprediksi. Luka-luka pada kedua leluhur terus menumpuk. Meskipun tampak dangkal, hanya mereka berdua yang tahu betapa berbahayanya situasi mereka saat ini. As Springs Falling Rain, ekspresi kedua leluhur berubah drastis. Bukankah itu angin musim semi yang manis? Kapan itu menjadi hujan yang turun? Mereka berdua telah melewati badai ini. Perlahan-lahan menjadi terbiasa dengan permainan pedang Dion dan menunggu kesempatan untuk melakukan serangan balik. Tetapi siapa yang tahu ini bukanlah akhir dari cara Dion? Gemuruh guntur tiba-tiba menjulang di atas kepala mereka. Petir keemasan melesat melintasi langit, menyamai tempo pedang Dion dan menyerang ke bawah. Itu seharusnya ganas. Gemuruh guntur, sambaran petir. Bagaimana mungkin itu tidak terjadi? Namun, kedua leluhur itu terbuai oleh irama lembut Dion. Mereka tiba-tiba merasa seolah-olah berada di dalam ruangan saat gemericik hujan yang lembut menghantam jendela yang jernih. Hati mereka diliputi oleh perasaan nyaman, yang hanya bisa datang dari malam yang sejuk di bulan April. Sayangnya, tidak peduli seberapa lembut permainan pedang itu, setiap Valen akan mati tanpa mayat di bawah kekuatannya. Perubahan mendadak pada pedang Dion benar-benar mengejutkan mereka berdua, memungkinkan bilah pedang yang menyapu menembus perut mereka. Raungan kesakitan dan hujan darah memenuhi arena. Menetes di bawah, tetesan merah jatuh ke 9 pilar naga, menyebabkan mereka gemetar dengan kekuatan yang tak terbayangkan. Yatmere dan Estein mundur dengan eksplosif. Vitalitas Yatmere sangat tinggi, menjadi raksasa dengan garis keturunan iblis berkulit baja. Tapi, Estein tidak punya pilihan selain mengonsumsi pil dengan gila-gilaan.
Jika itu adalah cedera normal, bahkan jika jantung mereka tertusuk, mereka bisa mengabaikannya. Namun, ki merah korosif yang mengalir ke tubuh mereka saat ini memaksa mereka ke dalam situasi yang mengerikan. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 1996 tidak memenuhi syarat. Dion bernapas berat, menatap sosok mereka yang menjauh dengan tatapan tajam. Gulungan surga bersinar semakin terang, bergetar di bawah kehadirannya, tetapi dia tidak peduli. Bahkan, dia hampir tidak memperhatikan bahkan saat mulai perlahan mengukir namanya. Tetap saja, meskipun dia tidak peduli, itu tidak berarti yang lain tidak peduli. Arena itu menjadi sunyi senyap, menyaksikan dengan napas tertahan. Saat itulah situasi tiba-tiba berubah. Gulungan surga baru saja menyelesaikan goresan pertamanya ketika retakan terbentuk di tubuhnya. Awalnya kecil, tetapi kemudian mulai mengembang dengan liar. Di bawah pandangan mata para petarung yang tak terhitung jumlahnya di alam fana, gulungan langit yang telah berdiri selama era yang tak terhitung jumlahnya hancur berkeping-keping. Serpihan-serpihannya menjadi gelombang ki yang melesat ke udara. Di langit sana, ki mulai berubah bentuk. Banyak yang mengharapkan perubahan yang spektakuler, tetapi segera menjadi jelas bahwa mereka membentuk huruf lalu membentuk kata. Ketika Dion menatap ke langit, dia tidak bisa menahan tawa. Bukankah ini sudah pernah terjadi sebelumnya? Anda tidak berhak menyebut nama saya. Dion menggelengkan kepalanya sambil menatap ke langit. Dulu ketika manifestasinya pertama kali terbangun di kerajaan Elfin, segel batu yang menyembunyikan Sol Tome telah ditugaskan untuk menamainya. Sayangnya, alih-alih melakukannya, upayanya malah mengakibatkan segel batu itu hancur, yang akhirnya menyebabkan Sol Tome jatuh ke tangan Dion. Hari ini, gulungan langit mencoba lagi, kali ini dalam upaya untuk menamai Dion sendiri. Namun hasilnya adalah harta karun kuno dengan kualitas yang tidak diketahui hancur dalam upaya tersebut. Seolah-olah untuk menambah penghinaan atas luka, Ki secara tidak perlu menyusun ulang dirinya sendiri ke dalam kata-kata yang sama seperti sebelumnya. Bahkan jika Dion bersumpah bahwa dia tidak melakukannya dengan sengaja, orang lain tidak akan mempercayainya. Namun, dia benar-benar tidak melakukannya. Dia samar-samar dapat melihat bahwa tubuhnya menyembunyikan rahasia yang tidak dapat dijelaskan, tetapi setiap kali dia mencoba merenungkannya, dia tidak dapat mengingatnya. Baru sekarang Dion mengerti bahwa bukan gulungan surga yang menghabiskan waktu untuk mengevaluasinya, tetapi justru gulungan surga itu sendiri yang telah berusaha keras untuk melakukannya sejak awal. Dion telah bertarung melawan kedua leluhur itu selama lebih dari sehari penuh, dan baru sekarang gulungan surga itu mencoba menulis gelarnya. Kalian berdua sudah selesai? Tanya Dion Data, sambil memperhatikan kedua leluhur itu memegangi perut mereka dengan harapan isi perut mereka tidak tumpah keluar. Meskipun wajah Dion pucat karena ketegangan, tidak seperti leluhur, dia tidak memiliki satupun luka di tubuhnya. Keunggulannya dalam bergerak, belum lagi indera keabadiannya, membuat mustahil bagi mereka berdua untuk menyerangnya di lingkungan ini. Dion memperkirakan bahwa jika dia memasuki alam Dao Puncak, dia tidak akan terkalahkan di alam fana bahkan tanpa pengaruh gulungan surga. Dapat dikatakan bahwa tubuh dan ki-nya telah mencapai batasnya. Kedua leluhur itu tidak bodoh. Mereka juga tahu situasinya telah berubah. Bahkan, dalam situasi ini, fakta bahwa Sekte Rusa Surgawi adalah akar asal-usul Dion membuat mereka menghela napas lega. Karena itu berarti tidak ada yang bisa dilakukan Dion terhadap tindakan mereka selanjutnya. Menanggapi perkataan Dion, kedua leluhur itu meledak dengan energi emas yang membara. Siluet berjubah emas yang tak terhitung jumlahnya muncul di langit, mengisi keduanya dengan kekuatan yang jauh melampaui kemampuan normal mereka. Punggung mereka tegak saat darah mereka mengering. Luka-luka mereka sembuh dengan cepat, menyebabkan mata Dion menyipit. Tidak mengherankan mereka percaya diri. Sekte Rusa Surgawi yang selama ini mereka kenal, bahkan di puncak kejayaannya, hanya menguasai dua kuadran asal Dion, dan kuadran 99 alam semesta. Meskipun, untuk menangkal hal ini, kualitas iman mereka sangat tinggi. Reputasi Sekte Rusa Surgawi berbicara sendiri. Kekuatan luar yang tak terhitung jumlahnya menjilat mereka. Bagaimana mungkin kemurnian iman mereka tidak tinggi? Namun, situasi saat ini sangat berbeda. Sekte Rusa Surgawi yang dulu dicintai publik telah lama menghilang dari ingatan. Mereka yang berada di eselon atas di sini mungkin mengingat mereka, tetapi jumlah mereka hanya setetes air di lautan dibandingkan dengan populasi di alam fana. Sederhananya, iman Sekte Rusa Surgawi telah anjlok drastis selama bertahun-tahun yang telah berlalu sejak kejatuhan mereka. Kalau begitu, bagaimana mungkin Dion bisa menandingi mereka? Sepertinya kalian berdua sudah memikirkan ini dengan matang, kata Dion sambil mencibir. Kedua leluhur itu tidak menanggapi. Bahkan Yatmere yang pemarah pun menunjukkan ekspresi muram yang tak tertandingi di wajahnya. Meskipun mereka memanfaatkan kehancuran Heaven Scroll, bukan berarti mereka lupa siapa yang menyebabkan kehancurannya. Tidak diragukan lagi bahwa pemuda di hadapan mereka ini adalah dalangnya.
Iman tingkat planet kelima. Iman tingkat planet ketiga. Saya tersanjung. Dengan aliansi Nephilim yang mengendalikan lebih dari 500 kuadran, dan Sapientia yang mengendalikan lebih dari 300, inilah yang diharapkan Dion. Tentu saja, dia tidak mengira akan menghadapi semua ini sekarang. Ada alasan mengapa dia menggelengkan kepalanya. Kesombongannya sendiri membuatnya mendapat masalah lagi, tetapi kali ini sama sekali bukan salahnya. Bagaimana dia bisa tahu bahwa harta yang mereka sembah itu adalah sampah? Sayangnya bagimu, kamu masih meremehkanku. Aura Dion berubah total. Udara seorang kaisar langit berputar di sekelilingnya seperti badai dahsyat, menciptakan jubah tak berbentuk yang menutupi seluruh tubuhnya dan baju besi kristal. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 1997, persepsi. Berbeda sekali dengan siluet emas yang tak terhitung jumlahnya yang dihadapinya dari kedua leluhur, di belakangnya, hanya ada satu orang. Seorang pria yang memiliki kemiripan dengan dirinya sendiri. Asal leluhur Dion Sacharo. Kedua leluhur itu gemetar. Tidak, bukan hanya mereka, tetapi juga setiap kultivator yang hadir. Mereka sekarang menyadari betapa bodohnya mereka karena percaya bahwa Dion berasal dari klan tersembunyi. Dalam sejarah manusia, belum pernah ada yang membangun klan kelas kaisar dalam satu kehidupan. Bahkan yang terbaik pun membutuhkan 2, 3, atau bahkan lebih generasi. Namun, bukan hanya Dion yang berhasil melakukan ini. Tapi dia mencapai planet tingkat pertama hanya dalam satu langkah. Ketiga lelaki itu kembali beradu argumen. Namun, segera menjadi jelas bahwa situasi baru itu jauh berbeda dari sebelumnya. Pergerakan Yatmere dan Estein menjadi lebih lancar, serangan mereka lebih ampuh, bervariasi dan penuh teka-teki. Jadi beginilah rasanya bertarung melawan keberadaan tinggi di puncak sejatinya. Mata Dion terpejam saat luka-luka di tubuhnya yang tadinya tak bercacat mulai menumpuk dengan cepat. Yang benar-benar membedakan makhluk tinggi bukanlah Ki. Sama seperti ahli Dao, makhluk tinggi hanya dapat menggunakan Ki yang misterius, meskipun pada tingkat yang jauh lebih tinggi. Tidak, yang membedakan mereka adalah kemampuan mereka untuk mengubah hukum dunia fana sesuai keinginan mereka. Setiap serangan mereka mampu menghancurkan kehampaan, menyebabkan distorsi pada struktur realitas. Hal ini memungkinkan variabilitas serangan mereka yang mustahil untuk ditandingi oleh ahli Dao biasa. Serangan cepat entah bagaimana mendarat jauh lebih lambat dari yang seharusnya. Serangan lambat mengenai sasaran jauh lebih cepat dari yang seharusnya. Atas menjadi bawah, dan bawah menjadi atas. Dion menyadari bahwa menggunakan indera abadi untuk mengawasi semua perubahan cepat ini membebani dirinya bahkan ketika ia mengaktifkan halonya. Ia kemudian menyadari betapa benarnya pendapatnya tentang pentingnya pengalaman bertempur. Tidak semua pertempuran dapat diselesaikan karena ia dapat menggunakan inderanya untuk membaca niat lawan bahkan sebelum niat itu sepenuhnya jelas. Bahkan jika indera keabadian Dion membaca bahwa akan ada pukulan yang datang, dia tidak dapat melihat jenis manipulasi hukum apa yang akan menjadi dasar pukulan tersebut. Di atas semua ini, iman Dion kurang. Untungnya, sebagai leluhur asal klan Sacharo, imannya lebih murni daripada Yatmere dan Estein yang merupakan leluhur beberapa generasi sebelumnya. Namun, manfaat ini tidak cukup untuk menjembatani kesenjangan sepenuhnya. Itu hanya cukup baginya untuk menjadi satu level di bawahnya. Meskipun hanya menguasai sekitar 300 alam semesta, Sapientia memiliki iman yang sama kuatnya dengan aliansi Nephilim karena mereka hanyalah satu klan sementara yang terakhir adalah aliansi. Pada saat yang sama, iman Dion sendiri hampir setara dengan apa yang dimiliki Sapientia saat menaklukkan alam semesta mereka yang ke-200. Level ini merupakan celah level yang sulit untuk ditutup. Dion batuk seteguk darah, tubuhnya tiba-tiba menyusut saat sosoknya berkelebat, mengikuti pasang surut hukum spasial hingga tampak sebagai beberapa versi dirinya sendiri bagi mata yang tak terlatih. Persepsi, kata ini tiba-tiba muncul di benak Dion. Ia langsung tahu bahwa pikirannya secara tidak sadar memberitahu jawabannya. Seringkali, intuisinya bekerja lebih cepat daripada yang dapat ia jelaskan. Persepsi, dia tidak memikirkan kemampuan ini sejak dia meninggalkan ujian pertama menara epistemik. Saat itu, ujiannya adalah keluar dari labirin. Tampaknya cukup mudah, tetapi indera seseorang benar-benar terputus. Namun, Dion sangat mengandalkan kecerdasannya untuk keluar. Itu baru terjadi setelah dia samar-samar merasakan persepsi ini tumbuh di tubuhnya. Sekarang setelah dia memikirkannya, dia menyadari bahwa dia sebenarnya belum memenuhi tujuan sebenarnya dari ujian pertama. Ada dua kemampuan yang diajarkan dalam ujian tersebut. Yang pertama adalah kehadiran, dan yang kedua adalah persepsi. Namun karena keunikannya sendiri, Dion hanya mengembangkan yang pertama, tetapi sama sekali mengabaikan yang kedua. Persepsi hanyalah bentuk lain dari penggunaan indera. Bagi Dion yang memiliki bakat jiwa yang luar biasa, mengapa ia mau repot-repot? Namun jika dia benar-benar merenungkannya, kehadiran memainkan peran penting dalam kekuatannya saat ini.
Bagaimana mungkin menara epistemik akan mengajarkan sesuatu yang tidak berguna? Dion terus-menerus menghindari teknik-teknik itu saat ia tiba-tiba tenggelam dalam pikirannya. Persepsi adalah indera yang berasal dari tubuh, seperti halnya kehadiran yang berakar di dalam tubuh. Itu mirip dengan indera keenam yang berakar pada intuisi seseorang. Kelemahan persepsi adalah bahwa mata seseorang harus tertuju pada target. Itulah sebabnya Dion tidak pernah mempermasalahkannya. Indera abadinya bahkan dapat melihat melalui hal-hal yang tersembunyi. Apa perlunya teknik sensorik dengan kelemahan yang begitu mencolok? Itu berguna baginya saat jiwanya disegel. Tapi setelah periode itu, dia tidak pernah menggunakannya lagi. Namun, semakin ia memikirkannya, semakin ia menyadari bahwa mungkin persepsi tidak sesederhana yang ia duga. Mungkin alasan mengapa indera bertarungnya tidak tumbuh secepat kemampuan lainnya justru karena ia mengabaikan persepsi ini. Berpikir sampai pada titik ini, Dion tiba-tiba memutus sepenuhnya immortal sense-nya. Seperti yang diharapkan, dua serangan mematikan mendarat di tubuhnya. Telapak tangan Estein menghantam dada kirinya, sementara jari Yatmere menusuk sisi tulang rusuknya. Perubahan mendadak itu mengejutkan kedua leluhur, tetapi mereka berdua adalah veteran pertempuran. Mereka tidak ragu lebih dari sesaat sebelum menindaklanjutinya. Serangan itu mendarat di tubuh Dion seperti rentetan bom nuklir. Suara keberadaan tinggi yang menyerang pertahanan sekuat itu bukanlah lelucon. Rasanya seolah-olah dunia hancur di sekitar mereka saat ledakan udara konsentris dan ruang yang hancur bertiup kencang. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 1998, boneka ragdoll. Dion berdarah merah, tetapi gerakan matanya, atau lebih tepatnya, matanya, sangat cepat. Saat ia mengedarkan konstitusi cermin peraknya ke puncak absolutnya menggunakan ki tipe tebal. Ia memaksa dirinya untuk menerima semuanya, baru sekarang menyadari bahwa mungkin kehilangan mata kirinya lebih menyusahkan daripada yang ia duga sebelumnya. Ini dia. Jika mereka yang ada di bawah bisa mendengar pikiran Dion, mereka akan mengira dia orang bodoh. Di satu saat, dia adalah seorang pria yang bisa berdiri berhadapan dengan dua karakter tingkat leluhur, dan di saat berikutnya, dia menjadi boneka kain yang babak belur. Tidak ada yang terlewatkan pada mata kanan Dion. Meskipun ia buta pada sisi kirinya, sebenarnya mata kanannya sudah tidak normal lagi. Pada orang kebanyakan, batas kemampuan seseorang sangatlah terbatas. Hal ini berlaku bahkan bagi para kultivator. Bagaimanapun, ini adalah keterbatasan desain dan bukan sesuatu yang dapat diubah oleh kultivasi. Namun, mata tunggal Dion berbeda. Jika garis pandang lurusnya dianggap 0 derajat, ia dapat melihat ke kanan sejauh 150 derajat. Ke kiri, ia dapat melihat sejauh 90 derajat, suatu ukuran yang bahkan akan lebih besar jika hidungnya tidak tersumbat. Selain itu, jika dia menggeser pupilnya ke jarak terjauh ke kanan, dia bisa membuat rentang 30 derajat terakhir ini untuk melihat 180 derajat penuh ke punggungnya. Sementara orang lain penglihatannya kabur melewati titik fokus yang sempit, ia dapat melihat dengan jelas dalam rentang 270 derajat ini. Sayangnya, hal ini masih terlalu membatasi. Dengan pengalaman kedua leluhur, mereka segera menyadari bahwa Dion bereaksi jauh lebih lambat terhadap serangan yang datang dari sisi kirinya. Dalam beberapa kasus, dia tidak menyadarinya sama sekali, menyebabkan dia menderita rentetan luka yang hanya menyisakan warna merah di satu sisi tubuhnya. Namun, bahkan dalam situasi seperti itu, mata Dion, atau lebih tepatnya, mata, bersinar semakin terang. Tentu saja, ini bukanlah kecerahan yang nyata, melainkan sebuah alegori untuk kegembiraan Dion sendiri. Para leluhur tampaknya menyadari bahwa serangan balik mereka ini tidak melemahkan semangat Dion. Pada akhirnya, ironisnya hal ini justru membuat mereka semakin gelisah karena mereka berusaha untuk segera mengakhiri semuanya. Jadi, inilah yang selama ini saya lewatkan. Kedipan mata Dion yang cepat bertambah cepat saat ia membiarkan lingkaran cahayanya memudar. Aku terlalu mengandalkan indera keabadianku sehingga aku melewatkan apa yang ada di hadapanku. Dion sudah merasa mata kanan neraka itu menakjubkan. Memiliki kemampuan untuk melipat dan membuka ruang sesuka hatinya, bahkan bepergian antar jagat raya, sesuatu yang merepotkan semua orang, tiba-tiba menjadi hal yang mudah baginya. Akan tetapi, ia tidak pernah menduga bahwa ia hanya sekadar menyentuh permukaannya. Dion selalu berpikir bahwa lebih baik tidak mempercayai penglihatannya. Di satu sisi, dia benar. Mata dapat dengan mudah ditipu, tetapi indera ilahi dan abadi memiliki cara untuk melihat kebenaran dari berbagai hal. Namun, pandangannya terlalu ekstrim. Masalah ini menjadi lebih mencolok setelah ia mendapatkan salah satu murid yang paling dicari sepanjang sejarah. Mata kanan neraka tidak hanya memiliki kemampuan untuk melipat dan mengecilkan ruang, tetapi juga sangat peka terhadap fluktuasinya, jauh lebih peka daripada indera abadi milik Dion sendiri. Faktanya, meskipun indera abadi milik Dion belum memiliki kemampuan untuk menembus penghalang alam semesta, mata kanan neraka sebenarnya mampu.
Tiba-tiba, membaca hancurnya kehampaan yang memungkinkan kedua leluhur mengubah hukum fisika sesuka mereka menjadi semakin mudah. Ketika Dion mencapai titik tertentu, ia menarik kembali lingkaran cahayanya sepenuhnya, meninggalkan jiwanya sepenuhnya. Ia merasa seperti halo itu masih mengganggunya, menghentikannya dari mencapai tingkat yang lebih tinggi. Ia bisa merasakannya, titik puncak itu ada di sana. Kehadiran yang luar biasa terlepas dari tubuh Dion. Momentumnya begitu dahsyat sehingga kedua leluhur itu terdorong mundur oleh kekuatan tak terlihat itu tanpa terkendali. TSK, Dion menoleh ke belakang untuk menyaksikan tubuh Fajranya mencabik-cabik susunan gong darah abadi. 9 pilar naga retak dan runtuh saat kehadirannya yang berat mulai terasa. Susunan ilusi di atas mata kiri Dion tiba-tiba hancur, memperlihatkan kelopak matanya yang tertutup mengeluarkan darah di bawahnya. Dion jelas tidak menganggap serius pertarungan ini. Lawan sejatinya sudah lama bukan lagi manusia biasa. Satu-satunya pikirannya adalah mengalahkan The Entity. Namun untuk melakukannya, ia perlu mengendalikan dirinya secara ekstrim, itulah sebabnya ia lebih banyak menggunakan ki dan tubuhnya dalam pertarungan ini. Sayangnya, sekarang tubuh Fajranya telah muncul di luar keinginannya sendiri, bertarung dalam situasi yang sama akan sulit. Meskipun dia tidak tahu seberapa kuat tubuh Fajranya, dia samar-samar bisa merasakan bahwa mengalahkan kedua leluhur ini tidak akan menjadi masalah dengan tubuh itu di sisinya. Masalahnya adalah dia juga bisa merasakan tekanan kuat yang menyelimuti tubuh Fajranya. Mengingat peringatan dari Raja Naga, dia tentu saja mengerti. Manifestasinya adalah sesuatu yang seharusnya tidak muncul di alam fana, itu ditolak dengan keras. Jika dia terlalu berlebihan dalam menyerang, dia akan menghadapi serangan balasan yang jauh lebih parah daripada sekadar kesengsaraan. Tidak apa-apa, kenyataan bahwa mata itu muncul kali ini jelas berarti aku telah membuat terobosan. Sepertinya mata ini berhubungan dengan persepsi dalam beberapa hal. Tidak heran aku tidak pernah mengaktifkannya selama ini meskipun itu adalah yang pertama dari 6 haloku yang terbangun. Meskipun mengetahui hal ini, Dion tidak berani menggunakannya terlalu banyak. Meskipun ia tidak lagi memiliki mata kiri, menggunakan pupil misterius ini tetap memberikan tekanan besar pada jaringan di rongga matanya yang kosong. Ia merasakan kekuatan yang melonjak dan ingin mencari jalan keluar, tetapi tidak ada yang tersedia. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 1999, yang lain? Aku harus mencapai alam sutra takdir. Dion mengepalkan tangannya. Wah, sepertinya kesenangannya sudah berakhir. Sembuhkan. Dion mengucapkan kata ini dengan santai, tetapi saat berkat ketiga ini mulai berlaku, seluruh tubuhnya diselimuti oleh api putih. Sesaat kemudian, seolah-olah dia tidak bertarung sama sekali. Melihat kejadian ini, kedua leluhur menggigil ketakutan. Baru sekarang mereka ingat. Dion tidak menggunakan imannya untuk menyembuhkan dirinya sendiri. Bukan karena dia tidak bisa karena mereka jelas bisa. Itu karena dia tidak mau. Meskipun penyembuhan dengan iman kedengarannya hebat, pada akhirnya itu adalah metode yang tidak lazim. Dion berkata dengan santai, itu akan meninggalkan masalah dan pengaruh yang berkepanjangan. Kalian berdua tidak peduli karena kalian sudah tua, tetapi aku suka berpikir bahwa aku memiliki masa depan yang cerah untuk diriku sendiri. Sekarang, tubuh Fajra Dion tiba-tiba bergerak. Sebuah serangan telapak tangan turun dari langit, membuat kedua leluhur itu terbanting ke tanah di bawah tanpa ketegangan, tubuh mereka tergeletak dalam keadaan darah dan darah yang tak beraturan. Meskipun orang dapat melihat dengan jelas bahwa itu adalah sebuah telapak tangan, banyak yang tidak dapat menahan perasaan bahwa surga sendiri sedang runtuh menimpa mereka. Apakah ada orang lain? Dion berdiri dengan angkuh di langit. Kehadiran tubuh Fajranya tidak seperti yang pernah dirasakan di bawah sana sebelumnya. Bahkan para naga, yang dikenal karena kedaulatan mereka yang tak terkendali, gemetar di bawah kekuatannya. Pertemuan Nephilim yang disebut-sebut tiba-tiba menjadi bahan tertawaan. Mereka telah merencanakannya dengan tekun selama 2 tahun, semuanya demi menghadapi pemuda ini, dan ternyata dia benar-benar memiliki kekuatan untuk mengalahkan leluhur mereka dengan satu serangan. Realitas seperti ini sungguh menyesakkan. Ah, bagaimana aku bisa mengejarnya sekarang? Damaris menghentakkan kakinya kesal. Tidak peduli seberapa keras kepalanya, tidak mungkin dia bisa meyakinkan dirinya sendiri bahwa suatu hari dia bisa menyamainya. Klan Naga Kristal merupakan kasus khusus di antara para naga. Tidak seperti yang lain, mereka mempraktikkan kultivasi yang menenangkan hati dan pikiran mereka. Hanya saja kepribadian Damaris sangat berbenturan dengan metode mereka, menyebabkan bakatnya jauh lebih rendah daripada kakak perempuannya. Sebagai hasil dari jalur evolusi yang aneh ini, Klan Naga Kristal, setidaknya dalam sejarah terkini, melahirkan naga terbanyak yang berhasil menembus rantai surga dan melampauinya. Bahkan, garis keturunan mereka cukup dihormati bahkan di alam abadi. Mengetahui semua ini, tidak mengherankan jika Damaris begitu sombong. Namun, sejak pertama kali bertemu Dion, Dion terus-menerus menekannya.
Dia masih ingat saat Zaire dan Lila menertawakannya karena mengira dia bisa mengalahkan Dion. Saat itu, dia pikir mereka dibutakan oleh rasa cinta kepada kakak laki-laki mereka. Namun, menyadari bahwa ini benar-benar kenyataan. Itu adalah kenyataan yang sulit diterima. Ketika Chen Glei mencapai tahap ini dalam pikirannya, bertahun-tahun penempaan dan kesulitan memungkinkannya untuk akhirnya menghancurkan rantai itu dan membuka jalannya menuju alam abadi. Namun, Damaris berbeda. Perjuangan batinnya masih berkecamuk. Dia tidak bisa begitu saja menurunkan harga dirinya. Jika mematahkan rantai surga begitu mudah dilakukan, bukankah semua binatang akan berhasil? Di pundak Dion, Yin dan yang kecil tersenyum begitu cerah sehingga pipi tembam kecil mereka membesar sedikitnya 3 kali lipat. Ketika mereka pertama kali menyelesaikan perjanjian mereka dengan Dion, mereka telah melihat lapisan-lapisan pada garis waktunya yang tidak akan muncul pada orang normal. Mereka telah tahu sejak saat itu bahwa pilihan mereka benar. Namun melihat hal-hal benar-benar terjadi seperti yang mereka harapkan, itu sudah cukup untuk mengisi hati kecil mereka dengan kegembiraan. Karena kalian semua tetap diam, aku akan menganggapnya sebagai tanda kebangkitan. Hanya dalam 70 hingga 80 tahun lagi, medan perang kuno akan runtuh. Ini bukan saatnya bagi alam fana untuk terlibat dalam perang. Klan-klan yang gagal itu menyadari betapa besar peluang ini. Fakta bahwa surga mengizinkan pesawat itu turun saat ini berarti ia sudah menyerah pada kita dan ingin membersihkan kegagalannya. Berpikirlah 2 kali, lalu ketiga kalinya, sebelum melakukan hal bodoh ini lagi. Aku tidak akan memaafkanmu untuk kedua kalinya. Dion telah lama memahami bahwa medan perang kuno tidak lebih dari sekadar alat evolusi. Mereka yang berlatih di permukaannya tidak hanya dapat meningkatkan kecepatan latihan mereka, tetapi juga penurunannya merupakan inti dari survival of the fittest. Surga percaya bahwa era modern mereka terlalu lemah. Bagaimana mungkin tidak? Para Sprite telah mengambil mahkota sebagai ras puncak, tetapi Dion tahu betul bahwa ras puncak yang sebenarnya seharusnya adalah ras dari klan fana miliknya. Sayangnya, The Entity benar-benar mengganggu kebangkitan mereka, menyebabkan ras yang seharusnya menjadi yang terkuat di antara para titan, malaikat, dan peri menjadi tidak layak bahkan menjadi pemakan dasar di alam fana. Fakta bahwa medan perang kuno turun begitu cepat hanya membuktikan pikiran Dion. Surga ingin melakukan pengaturan ulang yang keras untuk melakukannya lagi dari awal. Bagi klan yang telah mengintai di medan perang kuno selama triliunan tahun yang tak terhitung jumlahnya, ini adalah kesempatan mereka. Namun, tampaknya mereka yang berada di alam mortal bahkan tidak mempertimbangkan masalah ini. Mereka tetap percaya bahwa mereka akan mampu menghadapi badai yang akan datang. Bagaimanapun, para pembela selalu memiliki keuntungan di masa lalu berkat iman mereka. Itulah sebabnya mereka bersikeras menyingkirkan pengkhianat seperti Dion. Selama mereka dapat memastikan tidak ada yang mengkhianati para pembela dan membiarkan orang luar mereka mengumpulkan iman dengan mudah, hanya masalah waktu sebelum mereka menang. Namun, mereka telah meremehkan surga dan ketidaksenangannya dengan kelemahan era modern mereka. Bukan saja medan perang akan turun lebih awal dari seharusnya, tetapi iman yang menjadi taruhan mereka akan tersegel. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 2000, kepuasan diri. Masalah ini bukan lelucon. Karena tindakan para Phoenix kematian di masa lalu, Mortal Plane yang dulunya memiliki jumlah alam semesta yang hampir tak terbatas kini hanya memiliki lebih dari 1000 kuadran. Akan tetapi, apakah jumlah mereka di medan perang kuno akan terbatas pada jumlah ini? Pikirkanlah, ini semua adalah klan yang gagal dalam sejarah. Berapa banyak klan, sekte, dan pusat kekuatan yang dapat dihasilkan dari alam fana yang pernah membentang di area yang hampir tak terbatas? Baik dari segi kuantitas maupun kualitas, alam fana tak tertandingi tanpa keraguan. Dion tidak punya waktu untuk mengkhawatirkan orang-orang bodoh ini. Bahkan jika dia sekuat ini sekarang, bagaimana jika dia menghadapi 3 makhluk tinggi sebagai gantinya? Bagaimana dengan 4? Bagaimana jika jumlahnya tiba-tiba menjadi ribuan? Ini bukan saatnya untuk berpuas diri. Jika orang-orang bodoh ini tidak melihat alasan, dia akan membunuh sampai mereka melihatnya. Berkat penjelajahan kloningannya, Dion memiliki pemahaman yang jauh lebih baik tentang medan perang kuno dibandingkan dengan semua orang di alam fana. Jika dia bisa memecahkan masalah ini sendiri, dia pasti sudah melakukannya sejak lama. Paling tidak, dia akan mengambil tindakan dalam 2 tahun terakhir. Kita harus ingat bahwa kecakapan bertarung Dion di medan perang kuno bahkan lebih tinggi daripada di dunia manusia karena itu adalah dunia konstitusinya. Namun, meskipun demikian, dia masih belum 100% yakin. Meskipun Dion memiliki tingkat keyakinan tertentu bahwa ia dapat melindungi dirinya dan keluarganya, hal itu tidaklah cukup baik. Musuh Dion bukanlah mereka yang berada di alam fana, atau bahkan medan perang kuno, melainkan The Entity yang masih tertidur. Dion yakin bahwa tuannya benar. Kunci untuk mengalahkan The Entity kemungkinan besar terletak pada fight.
Namun, jika ia mundur dan hanya fokus pada pertahanan, meskipun ia akan selamat, ia juga akan kehilangan banyak wilayah. Jika ini terjadi, dia akan kembali ke situasi yang sama seperti di garis waktu sebelumnya. Dia akan membutuhkan waktu yang lama untuk menyatukan alam semesta fana. Sehingga The Entity punya waktu yang terlalu lama untuk menyerap alam semesta asalnya, yang pada akhirnya akan menyebabkan kekalahannya sekali lagi. Dion tidak bisa membiarkan hal ini terjadi. Dia tidak hanya harus mempertahankan Mortal Plane dari klan yang gagal, tetapi dia juga harus mengambil kesempatan untuk memegang teguh pesawat itu sendiri. Hal pertama dan terpenting tentu saja adalah kekuatan pribadinya. Jika ia tumbuh cukup kuat dalam 80 tahun ke depan, tidak masalah berapa banyak musuh yang dikirim klan gagal kepadanya. Namun, ia tahu bahwa ia sendiri tidak akan cukup. Makhluk-makhluk tinggi di medan perang kuno adalah kekuatan-kekuatan besar yang membuat Estain dan Yatmere tampak seperti badut-badut penari. Tentu saja, hanya ada beberapa dari mereka yang memiliki tingkat kekuatan seperti itu, tetapi ada banyak lagi yang setara dengan kedua leluhur ini, jumlahnya puluhan. Ini bahkan belum menyebutkan banyaknya makhluk tinggi tingkat rendah di bawah mereka, atau jumlah valen yang sangat banyak. Di medan perang kuno, jalan menuju transendensi terputus sepenuhnya. Namun, alih-alih menjadi kerugian, ini justru menjadi kekuatan mereka. Dahulu kala, Dion mendengar cerita tentang bagaimana Amethyst dipaksa dikirim ke alam abadi setelah kekuatannya mencapai tingkat tertentu. Ada pula ibunya dari ujian kedua yang dipaksa untuk melampaui alam setelah melahirkannya. Akan tetapi, para makhluk tinggi di medan perang kuno itu dibiarkan melampaui ambang batas ini sesuka hati mereka. Kenyataannya, ini dimaksudkan sebagai hukuman bagi mereka sebagai klan yang gagal. Lagi pula, jika seseorang masih bisa mencapai alam abadi setelah dipenjara di medan perang kuno, bukankah kesepakatan seperti itu terlalu bagus? Namun kenyataannya, itu tidak lebih dari hukuman mati bagi alam abadi mereka. Dion terus-menerus memikirkan semua hal ini. 80 tahun mungkin terdengar seperti waktu yang lama, tetapi sebenarnya itu hanyalah sekejap mata. Dia sendiri mungkin dapat berkembang pesat dalam waktu tersebut, tetapi bagaimana dengan orang lain? Disinilah aspek kedua dari rencananya harus muncul. Ia perlu meningkatkan standar manusia fana secara keseluruhan. Hanya dengan melakukan ini mereka akan memiliki peluang kecil. Ada kabar baik di tengah semua keburukan ini. Klan yang gagal bukanlah satu kesatuan. Sebanyak yang mereka inginkan untuk menemukan tempat di alam fana dengan menghancurkan mereka sebagai pembela, mereka juga bersaing satu sama lain. Jumlah mereka yang besar bagaikan pedang bermata dua. Klan gagal yang tak terhitung jumlahnya telah berkumpul di medan perang kuno sejak era kekacauan dan era primordial. Tetapi ini hanya membuat mereka semakin yakin bahwa mereka tidak dapat berbagi alam fana di antara mereka semua. Ini adalah satu-satunya kesempatan yang dimiliki para pembela. Mereka harus menemukan jalan menuju kemenangan di antara banyaknya perang klan dan sekte. Seperti yang sudah kukatakan sebelumnya, aku tidak punya niat untuk membantu aliansi Sapientia dan Nephilim. Kecuali kau memberiku penjelasan yang tepat, hanya aliansi Kuadran Iblis dan Transcendent Beast yang akan menerima dukungan dari sekte rusa surgawi milikku. Suara batuk Estain dan Yatmere yang memuntahkan darah menjadi latar belakang kata-kata Dion. Karena semua pusat kekuatan di alam fana sudah ada di sini, dalam 3 hari, klan Sacharoku akan mengadakan pertemuan. Ini akan memaparkan rencana untuk 80 tahun ke depan hingga medan perang kuno runtuh. Aku yakin aku sudah cukup membuktikan diri dan merasa tidak perlu lagi membuang-buang kata tentang mengapa aku harus memimpin dalam masalah ini. Jika ada yang tidak setuju, jangan salahkan aku karena kau kehilangan nyawamu. Dion turun dari langit untuk mendarat di tengah-tengah Luna, Madeline, putrinya dan pasangan guru murid. Rose tidak dapat menahan diri untuk tidak menatapnya seolah sedang menatap monster, sedangkan tatapan Jadid tertuju ke tanah, rona merah tipis menghiasi pipi halusnya. Cerita bersambung. Jangan lupa share, like, komen, dan subscribe, agar tidak ketinggalan cerita selanjutnya.